Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra, Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Sumbawa. Demi memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi kelas B, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea, di mana film ini menceritakan tentang peristiwa pada tahun 1820, yaitu tenggelamnya kapal pemburu ikan paus Essex pada tahun 1820 silam. Film ini berawal dari seorang penulis, Herman Melville, yang mendatangi Thomas Nicholson, yaitu korban peristiwa tenggelamnya kapal Essex yang masih hidup. Awalnya ia tidak ingin menceritakan peristiwa tersebut, tapi karena paksaan istrinya dan bayaran yang besar, akhirnya ia pun mulai membuka cerita dan kembali mengingat ke tahun 1820. Saat itu, seorang penangkap ikan bernama Owen Chase terakhir kali ia membawa kembali lebih dari 1.500 barel minyak ikan. Saat itu, bosnya berjanji untuk waktu berikutnya akan menjadikannya sebagai kapten. Namun, bosnya tidak memenuhi janji tersebut karena posisi kapten kali ini adalah milik keturunan keluarga pemburu ikan paus, yaitu Gurger Polar, dan Owen Chase saat ini sebagai kalasi pertama. Tapi ia tidak terima dan dia berbalik untuk pergi. Bosnya berkata akan memberikannya 115.000 jika ia kembali membawa 2.000 barel minyak ikan paus dan akan menjadikannya kapten di waktu berikutnya. Setelah berpamitan dengan istrinya, ia pun berangkat. Semua orang di kapal tersebut telah siap untuk perjalanan ini. Saat itu, Nicholson berusia 14 tahun, dan itu adalah kali pertamanya berlayar. Saat malam hari, saat Chase mengarahkan para pelaut, ia melihat Nicholson tidak sehat, sepertinya mabuk laut, dan ia memintanya pergi ke dek kapal dan menakut-nakutinya ingin membuangnya ke laut. Saat itu juga Nicholson tidak mabuk lagi. Keesokan harinya, Polar memerintahkan Chase untuk membuka layar. Chase berusaha menjelaskan bahwa tidak tepat membuka layar pada saat ini dan harus menyesuaikan cuaca dulu. Namun, Polar bersikeras untuk membuka layar agar mempercepat perjalanan. Awalnya, semua orang bersenang-senang, namun Chase masih menyarankan agar menggulung layar karena melihat dari kejauhan akan ada badai. Namun, Polar tetap bersikeras membuka layar, bahkan memerintahkan untuk lebih mempercepat perjalanan. Tiba-tiba, badai muncul. Chase menyarankan untuk menurunkan layar, tetapi Polar menolak untuk melakukannya. Perahu terus berlayar ke tengah badai. Angin semakin kencang, perahu mulai miring. Percikan air laut mulai memercik di atas kapal. Kapten Polar mulai panik, lalu memerintahkan untuk menarik layar kembali, tetapi semuanya sudah terlambat. Tanpa berpikir panjang, saat itu Chase memerintahkan Joy untuk memotong tali parasut agar keseimbangan kapal normal kembali. Keesokan harinya, mereka menemukan banyak ikan paus. Mereka mulai berburu ikan paus menggunakan perahu kecil. Chase langsung memilih satu ikan paus. Ia berpendapat bahwa paus ini dapat menghasilkan 50 barel minyak. Dia mulai memegang lembing, memerintahkan untuk mempercepat perahu, dan langsung menembak ke paus. Namun, di luar dugaan, kecepatan menyelam paus tersebut luar biasa, dan tali yang menempel pada tombak itu memendek. Chase dengan cemas meminta kepada perahu lain untuk mencabut tali mereka untuk menyambungkannya. Tetapi sama saja, tidak banyak tali yang tersisa. Kecepatan menyelam paus itu terlalu cepat. Joy ingin memotong tali, tetapi Chase menghentikannya. Dalam ketakutan para pelaut, tiba-tiba tali berhenti. Paus yang kelelahan mengapung ke permukaan. Setelah itu, Chase menikam paus di semua sisi sehingga memuntahkan darah dan akhirnya mati. Setelah menaikkan ikan paus ke atas kapal dan memasaknya, Chase memerintahkan agar Nicholson mengeluarkan semua minyak dari kepala ikan paus.
Ikan paus itu menghasilkan 47 barel minyak. Setelah itu, mereka melanjutkan pelayaran berbulan-bulan di laut, meninggalkan Samudra Atlantik Selatan hingga ke Samudra Pasifik, tapi tidak menemukan apapun. Penyimpanan makanan juga hampir habis. Mereka mampir ke sebuah pulau untuk mengganti perbekalan. Mereka bertemu dengan seorang kapten, Clement Place. Sebelumnya ia juga pernah berburu ikan paus sepanjang Khatulistiwa, dan di sana terdapat ratusan ikan paus. Saat itu mereka bisa saja menang, tapi mereka bertemu monster ikan paus sepanjang 300 meter dan mengakibatkan 6 awak kapalnya meninggal. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Polar langsung memerintahkan segera berlayar ke sana. Setelah perjalanan jauh, sekitar 4.800 km, sepanjang Khatulistiwa, dari kejauhan mereka melihat banyak ikan paus. Mereka langsung berburu menggunakan perahu kecil. Namun, tiba-tiba perahu kecil Chase terguncang hebat hingga terbalik. Dan muncullah ekor ikan paus besar yang ternyata adalah monster paus yang dikatakan oleh Kapten Place. Chase kaget dan langsung kembali ke kapal besar. Chase buru-buru memeriksa lambung kapal, tetapi tiba-tiba terdengar benturan keras yang menyebabkan kapal oleng hingga perlahan tenggelam. Mereka hanya bisa menyelamatkan beberapa makanan, namun karena kerusakan parah pada kapal menyebabkan kebocoran minyak ikan hingga menyebabkan kapal terbakar. Setelah beberapa hari berusaha mempertahankan hidup, siang terbakar matahari dan malam hari diterjang badai, ditambah lagi tidak banyak makanan yang tersisa. Dalam keputusasaan, mereka melihat sebuah pulau dari kejauhan. Saat menuju ke pulau tersebut, tiba-tiba monster paus muncul lagi hingga menyebabkan perahu terbalik. Chase menebas tubuh paus hingga paus pergi hingga Chase terbawa ombak ke tepi pulau. Untuk mempertahankan hidup, mereka memakan telur dan semua yang bisa dimakan di pulau tersebut. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa menunggu penyelamatan datang dan memperbaiki perahu agar bisa digunakan lagi. Setelah perahu selesai diperbaiki, mereka segera berlayar kembali. Di perjalanan, ada seseorang yang tidak tertahankan dan akhirnya meninggal. Para pelaut ingin membuangnya ke laut, namun Chase menolak karena untuk mempertahankan hidup hanya tubuhnya yang bisa dimakan. Setelah berminggu-minggu di atas laut, tiba-tiba monster paus muncul kembali. Chase memegang lembing lurus ke arahnya. Polar di sampingnya mendesak untuk mengambil tindakan, tetapi ketika Chase melihat paus yang terluka parah, dia menjatuhkan tombak di tangannya. Ikan itu jatuh ke dasar laut dan tidak kembali lagi. Akhirnya perseteruan mereka dengan ikan pun berakhir. Setelah sekitar 1 tahun di lautan, akhirnya mereka menemukan kapal yang membawa mereka pulang dan bertemu keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, Chase dipanggil ke kantor. Bosnya ingin menyembunyikan kebenaran peristiwa itu, namun Chase tidak setuju. Keesokan harinya, Presiden memanggil Polar dan mengira putranya akan patuh, tetapi ternyata Polar malah menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Setelah beberapa hari, Polar kembali mencari paus, tetapi tidak dapat menemukan paus lagi. Setelah itu, ia tidak melaut lagi, dan Tuan Chase membawa keluarganya pindah ke New Bedford untuk memulai kehidupan baru sebagai pedagang. Cerita Nick Carson pun berakhir di situ. Etika akuntansi yang terdapat dalam film ini adalah kerahasiaan, di mana demi mempertahankan industri minyak tersebut, Presiden meminta Chase dan Polar untuk menyembunyikan peristiwa yang sebenarnya. Tetapi Chase menolak dan Polar malah menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.